Tuhan, Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa kita semua pernah ada dalam suatu keadaan atau kondisi di mana kita mengalami tekanan-tekanan hidup karena berbagai masalah dalam hidup. Dan dalam kondisi yang demikian, Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa ada banyak orang butuh untuk berjumpa dengan solusi atau jalan keluar. Tindakan yang pertama yang biasa dibuat orang untuk mencari solusi adalah curhat, alias curahan isi hati. Curhat merupakan salah satu komunikasi pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Cerita dia minta kemarin ini minta kalau bisa I on me yang muda-muda dong, itu dia pun nama curhat. Curhat itu potong cerita dari orang ke orang yang satu dengan orang yang lain. Cerita dengan itu orang tentang ketemu kondisi keadaan yang terjadi, bukan cerita tentang, cerita dengan orang. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, dan tentunya bahwa kalau orang mau cari teman curhat, maka dia akan lihat yang pertama itu orang benar-benar diandalkan. Yang pertama bisa jaga rahasia. Jangan sampai kotong bisik abis begini cu, dia kok bisik-bisik tetangga. Ada lagu dangdut bilang bisik-bisik tetangga. Nah, jadi begitu cerita abis, selama kotong cerita sampai di sebelah. Bisa dipercaya, jaga rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu orang bisa kasih kotong solusi atau jalan keluar. Jangan sampai kotong cerita tetapi dia sudah bisa kasih kotong jalan keluar. Yang ada adalah dia tambah kotong beban masalah. Maka jangan curhat dengan dia, jangan cerita dengan dia, jangan bangun ini komunikasi dengan dia. Ada orang yang berkotong curhat dengan dia senang mati, surasa, kok susah sudah tanah. Siapa suruh kalau cerita di peta? Ada di sini. Di sini ada yang begitu. Banyak peta coba gitu. Jadi kotong cerita habis disuruh kasih solusi dengan suruh rasa kok enak. Nah, ada yang lanjutkan dengan bergosip, tetapi ada juga yang nonton sah. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mengisahkan tentang seorang janda, dia merupakan salah satu istri dari para nabi. Yang kata firman Tuhan, suaminya telah meninggal. Otomatis dia jadi janda. Kalau janda, ngomong janda ini, Tuhan nih. Kebanyakan banyak orang berpikir miring, janda. Janda itu jangan datang. Jangan sampai kotong dengar janda, jangan kotong mau datang. Dia dalam status sebagai janda. Anak 2 orang. Terlilit hutang. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dia menceritakan apa yang sementara dialaminya kepada Elisa. Dia terlilit hutang dan tentunya pemungut hutang mau membawa kedua anaknya untuk dijadikan budak. Ini diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga, pula suami mati, sujadi janda, kemudian lain hidup susah. Tapi orang mau datang ambil dia punya anakku, bikin jadi budak lain. Persoalan dan tantangan hidup bertubi-tubi. Ada banyak hal yang tentunya membuat dia mengalami tekanan hidup. Karena itu perjumpaan dia dengan Elisa membawa dia untuk membangun komunikasi dengan Elisa. Aku dia
curhat dengan Elisa. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dengan keterbukaan janda ini menyampaikan apa yang dialami. Karena itu apa yang menjadi percakapannya dengan Elisa, Bapak Mama saudara orang beriman, ini merupakan hal yang sangat penting bagi janda ini. Ada 3 hal di sana Bapak Mama saudara orang beriman. Kalau kau mau jadi teman curhat atau teman komunikasi yang baik. Yang pertama, Bapak saudara orang beriman, pada bagian ayat yang kedua dari firman Tuhan ini, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beta bisa bantu apa dengan lu? Beta bisa tolong apa? Bisa kasih apa? Elisa tentunya menawarkan bantuan ketika dia mendengar apa yang dialami oleh janda tadi. Apa yang dapat diperbuat? Beta bisa bikin apa? Kasih tahu. Terkadang kau sudah menawarkan bantuan, tetapi kau suka kalau dia susah. Bahkan kau senang lihat dia susah. Yang perlu diresponi adalah kita menawarkan apa yang ada pada kita. Respon kita menawarkan sesuatu yang dapat memberi solusi dan jalan keluar. Hal terpenting yang dilakukan oleh Elisa. Yang kedua, Bapak saudara orang beriman, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Elisa berupaya untuk menjadi pendengar yang baik terhadap janda tadi. Beritahukanlah kepadaku, menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai orang bilang salom. Kau tahu susah ribu kata. Kenapa, ada apa, buat apa, bikin apa? Pulang tiba-tiba ada sibuk. Dan seterusnya. Orang bertuki pintu, kau tahu sudah terganggu. Apalagi kalau orang curhat. Amin. Orang bertuki pintu sesuatu terganggu. Apalagi kalau dikasih tahu yang susah terlalu banyak. Biasa-biasa yang bapak-bapak itu sampai mengomel-mengomel. Yang mama-mama tuh ini. Sudah kamu. Tapi di sini sudah ada Di sana sini ada. Menjadi pendengar yang baik, tunggu ke orang ngomong dulu. Beda kalau di rumah. Di rumah itu bapak-bapak baru satu kata, mama-mama seri, om-os pengalaman kok. Sama, semua bapak-bapak satu merek, semua made in OEBUI. Begitu kotong ke rumah, dia susah ibu. Karena survei membuktikan, nona-nona dan mama-mama itu kalau bohong satu hari 5.000 kata bahkan lebih. Sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Apalagi kalau dia suka fude kerja dari pagi sampai malam urus rumah tangga. Lu jangan ngomong. Tutup mulut. Lu diam, lu aman. Kalau lu ngomong lu kecap. Yang Elisa mau sampaikan di sini adalah menjadi pendengar yang baik. Beritahukanlah kepadaku. Kalau kau jadi pendengar yang baik, maka kemudian yang kau sampaikan dan teruskan kepada orang lain berbeda. Nanti yang kau duduk bawah sama-sama pisang dengan ubi. Pindah pi sebelah jadi kolak. Amin. Nanti kalian kau dengar itu kacang panjang sana sayur kol. Pindah pi sebelah jadi gado-gado. Itu kenapa kau terkadang tidak menjadi pendengar yang baik. Orang saja kau selesai. Elisa menjadi pendengar yang baik bagi janda yang datang dan meminta solusi kepada. Yang ketiga, Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang perlu dilakukan dalam berkomunikasi, dalam bercurhat adalah keterbukaan.
bagian amuban ini biasa kalau om bungkus-bungkus bungkus-bungkus. Nanti kalau kotong pi undang majelis bilang mau syukuran, kotong pi bilang kita ada doa sedikit kok sebentar, kita sama-sama makan jagung dengan pepaya. Padahal dia ada bunuh babi besar loh. Tapi dia pun kasih tahu bilang soalnya kotong ada doa sedikit sebentar, nanti ke kotong makan jagung dengan pepaya. Oh, bungkus-bungkus. Kalau tidak ada keterbukaan, maka orang sudah akan tahu apa yang kotong mau, apa yang kotong butuhkan, apa yang kotong inginkan. Karena itu orang tidak akan mempertindakan apa-apapun untuk kita. Kalau omongan mama itu kalau dia ada mau sesuatu itu, dia sonakan om terlalu banyak limpah. Atau dia masuk keluar di pungkas betul dalam rumah. Nah bapak-bapak harus peka. Kalau lihat kuning bini pemuka sufaruju, nah oh ini dia ada mau. Dia ada mau. Entah. Ketika kita tidak terbuka dalam kita berkomunikasi, tidak ada keterbukaan dalam kita membangun komunikasi, maka orang sudah akan tahu apa yang kotong mau. 3 hal, 3 tindakan ini bukan saja dilakukan oleh Elisa, tetapi juga oleh janda yang mengalami kesulitan dalam hidup. Dia mau untuk berjumpa dengan solusi. Karena itu dia kasih tahu di pun kekurangan, di pun keadaan yang sejati dan hakiki. Betul ada apa-apa lain, hanya 1 bulir minyak saja di rumah. Tapi itu juga mungkin tinggal setengah. Kotong ini paling bagengsi, mau kasih tahu kotong pun kekurangan, sorry. Mau orang bilang jagung sonde ada, sekarang ini semua orang sementara kepala sakit, ini sebentar le subuh untuk mau tanam jagung son ada, tapi son ada orang yang om bilang, jagung son ada. Kalau kita sonde kasih tahu, maka orang sonde tahu, dan dia tidak akan tahu bagaimana cara menolong kita. Bapak-bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Curhat merupakan komunikasi pribadi, dan dengan cara demikian orang mengharapkan untuk memperoleh solusi. Karena itu bangun komunikasi yang tepat dengan orang yang tepat. Jangan bangun komunikasi dengan orang yang tidak tepat, karena dia tidak akan memberi solusi yang tepat. Bangun dengan komunikasi dengan orang yang mau siap untuk mendengar. Karena ketika kita membangun komunikasi dengan orang yang siap mendengar, maka dia akan memberi solusi yang baik. Bangun komunikasi dengan orang yang siap memberi solusi, supaya kita menemukan jalan keluar dan kita juga mendapatkan bagian berkat-berkatnya. Jangan bicara tentang, tetapi bicara dengan. Terkadang kau lebih banyak bicara tentang. Bicara tentang ini artinya kau sebut orang punama sama kayak bendera. Dia lupa ngomong tentang dia. Dengan itu orang, dia lebih suka ngomong tentang yang itu main tua tuh. Lihat tuh sekarang. Kita biasa pakai kata di belakang, tapi itu juga tuh tekan. Amin. Kita lebih suka bicara tentang orang pun keburukan, tentang orang pun kelebihan, tentang orang pun kesusahan, tentang orang pun persoalan. Dan kemudian kita lupa untuk berbicara dengan, supaya kita memberi solusi. Amin. Apalagi kalau itu bicara tentang itu sebagai intermezzo, maktede kutu, makan sirip pinang. Itu memang benar, makin gosok makin sip, gosip. Iya. Akhirnya yang tadi beta bilang, awal dia cerita lain, kemudian sampai di sana, bikin lain. Ada satu permainan anak sekolah minggu bernama bisik-bisik. Permainan bisik-bisik ini kita bentuk satu kelompok, ada 10 orang. Kemudian nanti yang instruktur omong. 1 orang. Dia sampai di sebelah 1.
Kemudian lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi, sudah tidak pada topik yang pertama. Karena kita tidak berfokus dengan komunikasi kita. Kita tidak mendengar dengan baik. Dan kemudian sampai di terakhir kita tidak memberi solusi yang baik. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Elisa bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi Elisa juga memberi solusi yang baik. Karena komunikasi itu disikapi dengan tindakan-tindakan yang baik. Yang Elisa bikin, bapak-bapak, saudara, yang pertama dia bilang pergilah. Elisa bilang pergilah. Pada ayat yang ketiga, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Kalau ada persoalan, ada pergumulan, jangan simpan. Biasanya kalau orang yang terlalu banyak simpan tuh, Oscar, nanti kau tahu lihat ya begitu dia jalan tuh. Untuk kenapa? Tekanan batin, TB. Jangan simpan. Elisa bilang pergilah keluar, mintalah bejana-bejana. Ada banyak orang yang dapat memberi solusi yang tepat dan baik untuk kita. Jangan sampai ketika ada persoalan kita kurung dalam rumah. Begitu tetangga datang ketok pintu, jangan buka pintu, dan kepala sakit. Mintalah bejana-bejana dari luar. Mintalah pendapat orang lain. Berkomunikasilah dengan orang lain. Bangunlah hubungan yang baik dengan orang lain. Ini tindakan yang dibutuhkan. Pergilah adalah suatu tindakan untuk melakukan. Terkadang ketika kau disuruh pergilah, maka kau tuh itu yang mantan gubernur bilang nangkap. Jadi kata pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Bukan hanya pergi tetapi minta, bikin, buat. Dilanjutkan oleh Elisa, jangan terlalu sedikit. Omong soal jangan terlalu sedikit artinya cukup untuk kita. Jangan minta yang lebih, juga orang lain juga butuh. Tetapi cukupkanlah untuk kita. Terkadang kita mau dapat yang lebih, orang lain tak usah. Amin. Kita mau dapat yang lebih. Dalam rumah tangga juga gitu. Biasanya minta lebih-lebih tuh bapak-bapak. Minta makan daging, dia pun paha isi. Bapak betul mau di bagian paha, paha ayam. Kemudian minum susu juga mau di dalam kecil. Dia lupa yang anak dong masih dalam masa pertumbuhan. Dia minum susu lupa bung anak dong. Karena dia pikir bagaimana dia harus nambah gemuk. Kok tambah gemuk tuh siapa mau lihat? Sana ada yang lihat. Sesuatu yang lebih. Doa Bapa kami saja Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dia bilang yang secukupnya. Tetapi jangan juga kurang. Minta yang pas-pas. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Kalau kita minta yang lebih, maka sebentar yang lain akan kadaluarsa, mubasir, sudah berguna, tidak berfaedah. Kalau kita minta sedikit pun, sebentar kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Karena kita dapat terlalu sedikit toh. Sampai di rumah pastori kau ada 12 orang. Nah kalau masak hanya 2 mok, sebentar baru bersungut-sungut. Kenapa kau masak hanya 2 mok? Nah kau sampai pakai hikmat. Sudah 12 orang kemudian masak 2 mok. Minta jangan terlalu lebih. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Minta juga jangan kurang. Karena sebentar kita akan bersungut-sungut dengan Tuhan. Elisa bilang bahwa yang secukupnya. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu omong soal tindakan. Tetapi firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu tindakan saja tetapi dengan tidak beriman, maka kita tidak akan menemukan solusi dan mujizat Tuhan. Karena itu Elisa bilang, masuklah, tutuplah pintu, tuanglah minyak. Ini dia omong soal iman.
Bagaimana kita bergantung dengan Tuhan. Elisa mengarahkan janda itu untuk tidak bergantung kepada Elisa, tetapi bergantung kepada Tuhan. Masuklah, tutuplah pintu, tuanglah minyak. Pada bagian ayat yang keempat dari firman Tuhan ini, omong soal iman kita kepada Tuhan. Boleh bangun komunikasi dengan orang lain, boleh bercurhat dengan semua orang, membagikan apa yang kita rasa. Tetapi yang terutama adalah bangun iman kita dengan Tuhan. Dia akan memberikan solusi dan jalan keluar. Karena ketika kita membangun komunikasi dengan manusia, maka yang akan kita temukan adalah kekecewaan. Tetapi ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, maka Dia akan membawa kita kepada jalan keluar. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Hubungan dan komunikasi kita bukan hanya dengan orang-orang yang ada di luar, tetapi yang terutama adalah hubungan komunikasi kita di tengah-tengah persekutuan hidup keluarga. Kita ada di minggu-minggu bulan keluarga. Tentunya bahwa Sinode GMI membagikan bagian firman Tuhan ini untuk menjadi bagian perenungan. Bukan hanya omong soal kita ada di luar sana, tetapi omong soal bagaimana kehidupan dan relasi kita dalam rumah tangga. Relasi seorang suami dan seorang istri, relasi orang tua dengan anak-anak, relasi anak-anak dengan orang tua dalam komunikasi. Kenapa sehingga bagian ini diangkat, Bapak-bapak, saudara, orang beriman, tanpa kita sadari bahwa komunikasi kita dalam keluarga pada masa modernisasi ternyata semakin berkurang. Bukan semakin berkurang, susunnya ada. Apalagi kalau yang dalam satu rumah tangga bapak, mama dan semua anak-anak pegang Android. Bapak dengan dia punya, mama dengan dia punya, anak-anak dengan dia punya. Ada di dalam rumah tangga masing-masing. Kita lebih banyak pegang HP. Kita lupa untuk membangun komunikasi dan bercurhat dalam rumah. Akhirnya bapak sudah tahu apa yang mama mau, mama sudah tahu apa yang bapak mau. Karena lebih banyak curhat dituangkan melalui HP, media sosial. Status penuh-penuh. Dia ada masalah, dia sudah ngomong dengan suami, dengan anak-anak, maka dia buat status. Amin. Dan nanti status kasih solusi. Itu terjadi, Bapak-bapak, saudara. Saya belajar dari seorang pendeta, mantan calon majelis Sinode GMI kemarin, yaitu Bapak Pendeta yang di Manobe. Dia selalu pakai simbol seperti ini, atau simbol komunikasi. Bapak Mama dia bilang bahwa dari hari Senin sampai hari Jumat dosen dan pelayanan. Karena itu di hari Sabtu semua dilarang pegang HP dalam rumah. Yang harus dibangun adalah komunikasi di tengah-tengah keluarga. Bercurhat di tengah-tengah keluarga, ceritakan apa yang ada dalam kotong rumah tangga. Jangan cerita di tetangga kotong urusan rumah tangga. Nanti dia bikin kacau. Iya. Cerita dengan suami, cerita dengan anak-anak, cerita dengan istri, supaya sama-sama seperti janda tadi, masuk tutup pintu, tuangkan minyak dengan iman dan berdoa kepada Tuhan. Bukan bercerita curhat di orang lain. Ada juga rumah tangga yang aduh, bapak nanti kalau semara anak jalan tuh sama kisah dia bini. Nanti kalau begitu mau makan tuh di surat kosen jawab anak, jangan makan. Lu sensi. Kita nonton di YouTube itu ada orang buat cerita pendek, ada mama-mama yang sajikan makanan di atas meja untuk ibu suami dan anak-anak. Bapak mama kan sampai pakai bawang tuh, jadi dilihat pas jam makan dia siap makanan di atas meja itu diambil piring taruh garpu dengan pisau dan sendok, kemudian itu HP dong dia angkat isi di periuk toh, kemudian dia pisau sendok taruh makan itu HP isu. Iya, saudara, komunikasi orang tahu makan apa. Coba kasih tahu nama hati ikan kok, sis madu kok, sis bia kok, sis fafi kok. Nama sontak aja mau tahu soal dong kepingin makan itu HP. Kupegang HP dari pagi sampai malam lah. Jadi makan pasti itu HP. Ketika kita miskomunikasi maka kita sudah tahu apa yang orang mau dan apa yang kita mau. Karena itu komunikasi begitu penting, Bapak-bapak, saudara, orang beriman. Kalau seandainya janda itu tidak menceritakan apa yang terjadi dalam
karena dia cerita, dia pun suami sumati, beta janda, beta hidup susah, minyak dibuli-buli tinggal satu. Maka Elisa tahu apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah minyak. Tetapi solusi bukan memberi gampangan terhadap orang lain. Terkadang kau memberi hal yang gampang kepada orang lain. Bagian terakhir dari firman Tuhan, Bapak saudara orang beriman. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Kasih solusi bukan menggampangkan orang, karena nanti kita akan jadi orang yang hanya tanda tangan. Tetapi kasih solusi untuk sebentar dia berbuat sesuatu, supaya nanti ketika Elisa sudah adalah dia pun usaha satu-satunya adalah jual minyak. Usaha satu-satunya jual minyak. Bisa juga dikembangkan dengan yang lain. Kau tuh kasih solusi, tetap kau tuh bilang ingat tuh, ini hari dia kasih lu, besok kasih lagi. Jadi nanti pulang bikin begini. Bukan kita sendok terus kau taruh di piring. Bahkan kadang-kadang bilang, son bisa, sendok kau saya di mulut lagi. Ini pembelajaran berharga bagi kita Bapak saudara orang beriman. Bukan hanya soal solusi, bukan hanya soal curhat dan komunikasi, tetapi bagaimana kemudian kita mengembangkan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana tema yang diangkat oleh Saudara Gemit bagi kita, mengutamakan komunikasi yang melahirkan solusi yang memberdayakan, bukan solusi yang menggampangkan. Mari Bapak saudara kita pulang sambil kita masing-masing merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati dan menolong